Halo, selamat datang di channel Witrain 77. Ini adalah general reading, jadi akan menarik banyak energi dan kolektif. Kalau kamu ingin lebih personal, private, dan spesifik, kamu bisa booking personal reading, atau setelah menonton video ini ya, kamu ingin bahas lebih lanjut, silakan ke personal reading. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Yuk kita mulai general reading-nya. Oke Sagittarius, sekarang kita reading untuk bonus di bulan Maret. Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja ya, sehat-sehat. Sun, Moon, and Rising in Sagittarius. Bonus reading untuk kamu di bulan Maret. Oke, yang pertama di sini ada Ace of Wands. Kemudian ada Five of Cups. Ada Eight of Wands. Ada Knight of Wands. Dan ada Queen of Cups. Oke, Sagittarius. Mungkin beberapa Sagittarius ada yang sedang kecewa atau kayak sesuatu yang dia upayakan ya, yang kamu usahakan itu belum kelihatan atau bahkan mungkin belum waktunya. Jadi ada kegagalan atau ada yang membuat kamu sedih ya. Bisa juga ini kayak kamu tuh udah berusaha sejak lama ya, tapi kemudian di tengah jalan kelihatannya usaha kamu itu kok nggak berkembang ya. Ini bisa di usaha, bisa di pekerjaan, bisa juga di percintaan atau hubungan di secara keseluruhan ya. Sebenarnya sih di sini ya, kamu itu hanya perlu kesabaran. Jadi kalau misalnya ada yang gagal atau belum berhasil, ya kamu itu perlu sabar. Yang aku lihat sih di sini sebenarnya cara atau apa yang kamu usahakan itu sudah tepat ya. Hanya saja ada delay, kemudian juga ada yang perlu dibenerin dulu. Beberapa ini tentang komunikasi ya. Jadi mungkin kamu perlu menjalin komunikasi lagi, perlu bikin iklan lagi, promosi, kemudian juga ya yang aku rasakan mungkin kamu itu bingung ya. Apa sih masalahnya? Padahal segala sesuatunya itu ya di atas kertas udah sesuai rencana. Dan apa yang kamu lakukan juga sudah step by step ya. Kamu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Fasilitasnya juga sudah cukup. Tapi di sini kebingungan kamu itu ya yang membuat kamu itu kayak akhirnya secara tidak langsung bisa dibilang mensabotase hasil kerja atau usaha kamu sendiri. Nah, mungkin ya kamu melakukannya sendiri ya, atau kamu tuh benar-benar ingin segala sesuatunya itu ya pokoknya dari tangan kamu sendiri gitu ya. Tapi sebenarnya di sini diperlukan kerjasama. Nah, kerjasama itu bukan hanya kolaborasi gitu ya, tapi gimana caranya kamu itu bisa membuat pekerjaan atau usaha kamu itu dilihat oleh orang lain. Makanya tadi aku kasih contoh tentang promosi atau iklan ya. Dan bisa juga ya karena kamu itu mungkin kurang promosi, orang-orang yang pernah bekerja sama dengan kamu atau menggunakan jasa kamu, orang yang mengenal kamu, mereka itu seperti tidak melihat ya, seperti luput dari penglihatan mereka. Di sini juga ada pesan untuk memasukkan unsur-unsur emosi.
unsur-unsur emosi itu seperti meningkatkan nilai dari usaha ya. Jadi bukan hanya jumlahnya yang diperbanyak, tapi nilainya. Karena banyak dari terutama pelanggan ya, orang-orang yang sudah mengenal kamu, itu ingin melihat nilai dari usaha kamu. Nilai ini bukan sesuatu yang diukur dengan angka ya, dengan uang, dengan materi. Tapi sesuatu yang membuat mereka itu merasa dimengerti ya, merasa relate. Jadi kayak hati mereka itu tersentuh. Nah itu ya yang perlu kamu masukkan ya ke dalam cara kerja atau usaha. Di percintaan juga sama ya. Bahkan di percintaan ya, untuk yang single, aku merasakan banyak nominasi, banyak fans ya. Kamu itu jadi kayak bingung untuk memilih. Padahal sebenarnya ya kamu itu punya, kalau nggak satu ya, aku melihat lebih dari satu orang yang potensial yang bisa menjadi pendamping hidup. Tapi di sini mungkin ya kamu itu belum menyeleksi pakai hati. Ya segala sesuatunya diseleksi secara fisik. Secara fisik, secara kenyamanan, secara apakah kamu fun gitu ya dengan dia, apakah dia menarik. Nah, di sini kamu diminta untuk bisa menyeleksi secara hati. Karena hati nurani yang paling dalam itu tidak akan berbohong, ya. Meskipun sebagai contoh ya, kamu itu tertarik sama seseorang yang benar-benar perfect. Kelihatannya perfect ya. Kayak misalnya dia itu punya pekerjaan, orangnya sudah mapan, kemudian secara fisik dia juga menarik, orang tuanya juga mungkin terpandang atau orang punya gitu ya. Tapi di situ kalau kamu tidak menggunakan hati ya untuk melihat lagi lebih dalam, yang dikhawatirkan kamu itu hanya melihat apa yang di permukaan aja. Bisa aja ya, segala sesuatunya itu sebenarnya baik-baik aja. Tapi ketika ngobrol kurang nyambung. Nah, kalau itu kamu abaikan, nantinya itu akan menjadi masalah ya. Akan menjadi sesuatu yang berlarut-larut. Justru ya, kalau komunikasinya udah nggak nyambung, itu adalah red flag. Kamu perlu mempertimbangkan ya, meskipun segala sesuatunya ya, ibaratnya yang tadi aku sebutkan itu udah perfect, udah cocok. Tapi kalau komunikasinya nggak nyambung, justru itu yang perlu kamu pertimbangkan dengan matang. Ya, di sini mungkin untuk yang single ya, kamu itu perlu ngetes dengan banyak berkomunikasi, dengan banyak interaksi. Ya, jadi interaksi di sini artinya ya pokoknya usahakan untuk bisa menggali lebih dalam ya, terutama dengan ngobrol. Kemudian juga ngobrolnya bukan hanya tentang kamu aja ya, tentang kalian berdua aja ya, tapi kayak isu-isu yang sedang berkembang atau juga tentang suatu topik ya, misalnya ada masalah apa. Coba kamu ajak ngobrol. Dan itu harus rutin ya. Jadi dalam proses PDKT selama 3 bulan itu justru diperbanyak dengan ngobrol. Ngobrol yang mulai dari ngalor ngidul, dari yang ringan-ringan sampai ada topik-topik yang berat atau ada masalah apa gitu ya. Coba kamu diskusi. Nah, bonusnya beberapa dari Sagittarius yang single, kamu bisa menemukan sosok yang bisa mendampingi kamu itu dari ngobrol. Justru bukan dari karena kedekatan fisik dulu ya, tapi dari obrolan yang aku rasakan seperti itu. Untuk yang udah berpasangan, komunikasi juga ya menjadi kunci. Kelihatannya kamu bisa menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi dan gak pakai lama ya. Tapi perlu rutin. Jadi misalnya hari ini udah berusaha untuk ngobrol, besok juga ya. Nggak perlu yang panjang waktunya, tapi usahakan secara rutin. Kemudian di situ nanti kelihatannya kamu akan bisa menggali apa sih maunya pasangan, apa sih maunya kamu. Kemudian nanti setelah diobrolin akhirnya, oh ternyata seperti itu ya. Akhirnya bisa kelihatan ya,
Bahkan masalah yang selama ini mungkin terpendam, yang nggak pernah dipikirin, yang nggak dibahas, itu akan bisa muncul dan bisa selesai juga. Oke, sekarang kita ke Oracle Advice ya. Ada bonus apa di bulan Maret untuk Sagittarius? Ya, creative project. Nah, ini yang berkaitan dengan komunikasi ya. Jadi kamu harus kreatif. Kamu harus bekerja sama ya. Tadi aku menyinggung untuk masalah pekerjaan. Kalau misalnya usaha kamu ya, terutama untuk orang-orang yang di bidang kreatif itu mengalami stuck atau kamu bingung ya. Ini sebenarnya di atas kertas tidak ada masalah. Tapi kok kayaknya kurang mendapatkan perhatian ya. Berarti ya di sini kamu perlu fokus lagi, cari tahu lagi ya bagaimana supaya berkreasi dengan lebih menarik. Dan untuk kamu yang mungkin ingin mencoba usaha atau memulai usaha yang baru, kamu bisa mempertimbangkan creative project. Berkomunikasi juga salah satu cara untuk bisa lebih kreatif. Karena di situ nanti kamu akan bisa mengurai pikiran kamu ya, mendengar juga pikiran orang lain, kemudian mendapatkan ide atau inspirasi dari situ ya. Jadi buat Sagittarius, fokuslah untuk berkreasi. Karena kelihatannya ya di bulan Maret ini bonusnya kalau kamu bisa mengkomunikasikan ya keinginan kamu dan kamu juga bisa mendengarkan orang lain, maka di situ kamu akan bisa lebih kreatif. Lebih kreatif itu nanti akan menunjang pekerjaan, usaha, kemudian bagaimana kamu menarik perhatian orang ya dalam hubungan percintaan, pertemanan atau yang lain-lain. Dan yang aku rasakan juga itu akan menjadi sesuatu jangka panjang. Selain jangka panjang juga akan mempunyai nilai lebih ya. Jadi fokuslah pada hal-hal kreatif di bulan Maret. Oke, satu Oracle Advice lagi untuk Sagittarius di bulan Maret. Ya, potensial. The little key can open the heaviest door. Ya, dari sisi kreatif kamu ya, kamu akan bisa menyelesaikan masalah, bahkan membuka peluang-peluang rezeki. Jadi mungkin untuk kamu yang kepikiran untuk memulai usaha, coba cari usaha apa ya di bidang kreatif. Kemudian di pekerjaan ya, kalau kamu ingin bisa meningkatkan kinerja ya, ingin bisa dinilai lebih, kamu cari cara-cara kreatif ya untuk menyelesaikan pekerjaan. Di percintaan juga sama ya, di hubungan kamu itu perlu banyak ngobrol untuk bisa menggali ide. Jadi dari situ kamu akan lebih kreatif lagi. Ya, kembangkan potensi kamu, terutama potensi di bidang kreatif. Oke, so demikian dulu reading untuk kamu. Semoga membantu. See you and take care.